Selamat malam semuanya, Bapak, Ibu, Opa, Oma, Kakak, adik rohani, PHKID, yang terkasih dikasihi Tuhan Yesus. Selamat Sebelumnya, malam. sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Selamat malam, Allah Bapa, Allah Putra Tuhan Yesus, dan Allah Roh Kudus. Terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami untuk mau memuji namamu, memuliakan namamu, dan mendengarkan firman-Mu dan serta merenungkannya. Tuhan, ampunilah kesalahan kami pada hari ini, dan juga bukalah hati kami, telinga kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan Mama Vero. Malam anak-anak, malam mama-mama, papa-papa, kakak-kakak rohani. Malam hari ini kita kembali lagi, kita bersyukur boleh kembali lagi berkumpul ya. Kita mau komsel bersama, kita mau memuji nama Tuhan, kita mau mendengarkan firman-Nya. Malam ini topiknya lumayan seru, tentang doa syafaat. Kita awali dengan pujian, kita mau semangat dulu. Kita awali dengan pujian Hello Hello. Mari, silakan Kak Marlen, tolong lagunya. Mungkin Kak Kevin ya, tolong ya. Makasih. Kita nyanyi dengan semangat ya anak-anak ya. Hello, hello. Hello, hello Kak Kevin. Lagu yang pertama ya, Vin. Yang mau pakai gerakan silahkan ya. Halo, halo, hello, hello, Allah, Allah. Apa kabar nih? Halo, halo, hello, hello, Allah, Allah. Apa kabar nih? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Halo, halo, hello, hello, Allah, Allah. Apa kabar nih? Halo, halo, hello, hello, Allah, Allah. Apa kabar nih? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Halo, halo, hello, hello, Allah, Allah. Apa kabar nih? Halo, halo, hello, hello, Allah, Allah. Apa kabar nih? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Ya, jangan takut susah, jangan takut sedih. Yesus beserta kita, ada sukacita karena ada Yesus. Mari kita nyanyikan satu lagu lagi sebelum kita masuk dalam firman. Kita mau membawa hati kita untuk mengerti firman. Kita nyanyikan bersama-sama lagu ini.
firman Tuhan bahwa apapun yang terjadi di luar kita, tetap kasih-Nya Tuhan menyertai kita. Kita nggak usah takut, karena itu kita harus mengerti firman, kita harus terus baca firman supaya kita ada pegangan, kita kuat saat apapun yang terjadi di luar kita. Mari kita siapkan hati kita mau membaca firman hari ini. Kita doa sebentar ya, dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, amin. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, Bunda Maria dan para kudus, selamat malam. Ya Bapa, saat ini kami mau membaca firman-Mu. Bukalah hati setiap kami Bapa, berikan hikmat-Mu supaya setiap kami di sini boleh mengerti pesan yang hendak Kau sampaikan kepada setiap kami secara pribadi. Tuhan Yesus, Engkau juga mengurapi hamba-Mu ini. Pakai hamba-Mu ini ya Bapa. Segala yang hamba sampaikan sungguh-sungguh biarlah berasal dari hikmat-Mu dan sungguh-sungguh boleh sampai pada hati setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan ini ya Bapa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, amin. Mari kita baca dari Kejadian. Nah, Mama izin ini ya, saya screen dulu ya. Oke. Hari ini judulnya doa syafaat. Bacaannya diambil dari Kejadian bab 18 ayat 16 sampai 33. Ini cukup panjang, jadi cuma diambil beberapa ayat aja ya. Mari kita baca sama-sama ya. Sesudah kita ambil dari ayat 20 ya, nanti dilanjutkan sampai ayat 25, 26, terus lompat ke ayat 32. Oke, kita mulai. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah, aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang, mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Jauhkanlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama seperti orang fasik. Jauhilah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Tuhan berfirman, jika aku dapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi, sekali ini saja, sekiranya 10 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Anak-anak, mari kita nonton videonya ya, biar lebih jelas, karena di sini kita potong-potong ya. Minta tolong Kak Mama Laura ya. Apa sih doa syafaat itu? Kita tunggu, share dulu. Apa ya doa syafaat? Kita bisa lihat dari video nanti, akan lebih jelas. Disimak ya, nanti Mama Vero ada pertanyaan. Doa syafaat Abram untuk Sodom. Kejadian 18 ayat 16 sampai 33. Ayat hafalannya, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. 1 Timotius 2 ayat 1. Anak-anak, tahukah kamu apa yang dimaksud dengan doa syafaat? Doa syafaat adalah doa untuk orang lain, seperti bangsa, gereja, sekolah, bencana alam, orang berkekurangan, dan lain-lain. Intinya mendoakan orang lain
supaya mereka mendapat pertolongan dari Tuhan. Itulah yang dilakukan oleh Abram. Berikut ceritanya. Setelah Abram mendapatkan kunjungan istimewa dari Tuhan, mereka berdiri dan memandang ke arah kota Sodom. Kota ini terkenal karena penduduknya sering melakukan dosa. Tuhan pun mulai berpikir, apakah aku akan memberitahu Abram tentang rencanaku terhadap kota Sodom? Tuhan tahu bahwa Abram adalah orang yang sangat istimewa. Dia dipilih oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin bangsa yang besar. Tuhan ingin Abram mengajarkan kebenaran dan keadilan kepada anak-anaknya dan kepada seluruh keturunannya. Karena itulah anak-anak, Tuhan memutuskan untuk memberitahu rencananya kepada Abram tentang Sodom. Tuhan berkata, Banyak yang mengeluh tentang kota Sodom dan Gomora, karena orang-orang di sana melakukan banyak dosa. Aku akan pergi dan melihat apakah itu benar. setelah mendengar itu, dua tamu lain berjalan lebih dulu menuju kota Sodom. Tetapi Abram tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abram merasa sangat khawatir. Dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah Engkau akan menghancurkan kota itu? Bahkan jika ada orang benar di sana, bagaimana jika ada 50 orang benar di kota itu? Apakah Engkau masih akan menghancurkannya? Tuhan menjawab, Jika aku menemukan 50 orang benar di Sodom, aku akan mengampuni seluruh kota itu. Tapi anak-anak Abram tidak berhenti di situ. Dia berpikir, bagaimana jika jumlah orang benarnya itu lebih sedikit? Jadi dia kembali bertanya, Bagaimana jika hanya ada 45 orang? Tuhan pun berkata, Aku tidak akan menghancurkan kota itu jika ada 45 orang benar di sana. Abram terus bertanya lagi, Bagaimana jika hanya ada 40, 30, 20? setiap kali Abram bertanya, Tuhan dengan sabar menjawab bahwa dia tidak akan menghancurkan kota itu jika ada orang benar di sana. Akhirnya anak-anak Abram bertanya sekali lagi, Bagaimana jika hanya ada 10 orang benar di kota itu? Tuhan pun berkata, Aku juga tidak akan menghancurkan kota itu jika ada 10 orang benar di sana. setelah itu anak-anak Tuhan pun pergi dan Abram juga kembali ke rumahnya. Abram merasa lega karena dia tahu bahwa Tuhan adalah hakim yang adil dan penuh kasih. Tuhan tidak akan menghancurkan kota jika ada orang benar di dalamnya. Abram belajar bahwa Tuhan selalu mendengarkan dan peduli terhadap umatnya. Nah, dari cerita ini kita belajar bahwa Tuhan adalah adil dan penuh kasih. Dia selalu mendengarkan doa kita. Karena itu, kamu bisa berbicara kepadanya dalam doa dengan hati yang penuh percaya diri, seperti Abraham untuk orang lain. Misalnya, orang tuamu, gurumu, tetanggamu, temanmu, bahkan orang yang membencimu. Seperti ayat hafalan tadi, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Nah, itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, jelas ya anak-anak, videonya sangat jelas ya, detail, jelas. Ada yang belum paham. Ini pertanyaan Mang Vero, apa doa syafaat itu apa sih? Ada yang tahu nggak ya? Ya, Berdoa bilang. kepada orang lain.
Doa kepada orang lain. Kurang tepat ya. Sedikit lagi. Dan Doa, keluarga gimana? dan juga Coba keluarga. Kris, eh, sedikit lagi. Doa Coba Kris. untuk orang lain. Ya, terima kasih ya, Kris. Jadi kita doanya ya kepada Tuhan, tapi untuk orang lain ya. Memang agak kadang pemakaian kata berbeda, maknanya berbeda ya anak-anak. Nah, jadi mungkin maksud Dilan tadi udah benar, cuman tadi nyampaikannya doa kepada orang lain itu salah ya. Jadi doa kepada Tuhan untuk orang lain ya. Jadi semuanya udah ngerti ya kalau lihat dari ya betul Dilan untuk orang susah juga. Tadi udah pada ngerti ya anak-anak ya dari video tadi itu apa sih isi Alkitab yang kitab dari Kejadian ini? Mama Vero akan lanjut ya. Jadi intinya adalah bahwa Abraham itu mendoakan orang kota Sodom dan Gomora, memohonkan kepada Tuhan pengampunan buat kota Sodom dan Gomora. Nah, doa syafaat tadi juga dijelaskan bahwa untuk doa untuk orang lain. Sebenarnya doa syafaat ini sudah dilakukan oleh Yesus ya. Yesus saat wafat di salib sudah berdoa untuk algojo-algojonya. Seperti kata video tadi, orang yang menyakiti kita juga kita doakan. Ini Tuhan Yesus sudah memberikan teladan buat kita. Kita patut meneladani Tuhan Yesus untuk mendoakan orang yang menyakiti kita. Kenapa sih mendoakan mereka apa sebenarnya? Itu kalau untuk orang yang menyakiti gitu ya, kita berdoanya adalah kiranya mereka itu terlepas dari belenggu. Karena orang yang melakukan kejahatan biasanya jiwa mereka terbelenggu, mereka tidak dapat melihat kebenaran sehingga mereka berbuat yang tidak baik ya. Nah, kita juga dapat berdoa bagi korban bencana. Ya, misalnya banjir atau bencana apa kita dapat berdoa. Mungkin anak-anak punya hati ya, hati yang rasanya ingin menolong tapi nggak bisa gitu ya, kok saya masih kecil gitu. Nah, hal sederhana yang paling bisa kita lakukan adalah mendoakannya. Nah, yang berikutnya kita juga bisa berdoa pada pimpinan buat ya untuk pimpinan-pimpinan agama. Seperti contohnya saat Paus Fransiskus sakit, kita bersatu hati berdoa untuk beliau untuk kesembuhannya ya. Kita terus mendoakan supaya beliau boleh lekas sembuh. Nah, ini yang tadi yang orang menyakiti kita ya, kita doakan seperti contoh ini. Berantem misalnya di sekolah, ada teman yang bikin kita jengkel apa, ya kita doakan seperti Mang Vero bilang tadi, supaya mereka tidak terbelenggu. Nah, dan kita juga mendoakan teman, teman misalnya teman kita sakit, di rumah sakit, kita kan nggak bisa jenguk ya, kalau anak-anak takut, aduh nanti ada virus, nanti terus tertular. Jadi hal yang paling sederhana yang bisa dilakukan ya, mungkin kalau yang sudah punya handphone ya bisa video call, terus bisa berdoa, ajak berdoa bersama. Ya intinya kita mendoakan, melakukan dengan hal yang paling sederhana yaitu mendoakan. Lalu orang tua, keluarga kita, mama, papa, adik, kakak, oma, opa, ya. Bahkan di sini ada hewannya ya, boleh juga didoakan kalau sakit apa kita tetap mendoakan ya, tidak masalah. Nah, jadi kurang lebih ini yang mau Mama sampaikan bahwa doa syafaat itu adalah doa untuk orang lain. Nah, inti dari semua ini adalah kasih. Karena seperti contoh kita mendoakan orang yang telah menyakiti kita, tentu kita membutuhkan kasih yang cukup besar ya. Nah, ada lagi contoh lain seandainya anak-anak ini berjalan ke sekolah gitu, naik mobil, lalu hujan, terus lihat ada yang naik motor, kasihan ya, hujanan apa ya. Itu juga bisa kita doakan loh, hal sederhana. Kita doakan supaya nggak sakit, kena hujan gitu ya. Itu suatu kasih yang Tuhan berikan dalam hati kita sehingga kita ingat untuk mendoakan orang-orang di sekitar kita. Itu suatu latihan, latihan buat kita supaya kita menumbuhkan kasih dalam hati kita. Jadi jangan sepelekan hal-hal kecil seperti itu. Apapun yang kita temui sehari-hari yang menggerakkan hati kita gitu. Sepertinya kita mau nolong tapi kita nggak bisa ngapa-ngapain, cukup kita doakan.
Itu sudah sesuatu yang menurut Mama Vero itu yang luar biasa, yang Tuhan melihat, hal kecil yang Tuhan lihat, dan juga untuk kita sendiri bisa melatih kasih dalam diri kita. Ya, ya kurang lebih itu yang Mama Vero sampaikan. Mungkin Mama Laura ada mau memutar satu video lagi atau gimana? Ya, kita Oh ya, itu ya, Bor itu ya, sebentar ya, tanyaan. Oke. Ini ada pertanyaan di Bor ya. Apakah anak-anak pernah berdoa syafaat? Siapa yang anak-anak doakan? Ya, ini tadi udah banyak contohnya, pasti udah pernah ya. Minimal orang tuanya didoakan dong ya. Terus kalau enggak juga kalau enggak ini ya ada satu bocoran bahwa kita sebenarnya semua telah melakukan doa syafaat setiap minggu. Kapan itu? Ya di gereja saat doa umat. Itu udah contoh doa syafaat yang telah kita lakukan ya. Lalu mengapa anak-anak berdoa syafaat? Nah, ini yang tadi seperti Mama Vero bilang, apakah mungkin karena gerakan Roh Kudus melihat orang ini, oh kita berdoa buat dia, ataukah ikut-ikutan, ini teman ada, ini lagi kesusahan nih, terus yuk kita doakan gitu, ataukah guru yang diajak oleh guru atau diajak oleh orang tua gitu ya. Nah, lalu ini satu lagi suatu challenge ya, pasti anak-anak juga pernah kan didoakan oleh orang lain lah ya, coba diingat-ingat gitu. Atau boleh nanya mungkin ke orang tua ya gitu ya. Lalu ucapkan terima kasih pada orang tua yang telah berdoa buat anak-anak siapa aja, barangkali juga gurunya gitu, atau mungkin bestinya gitu ya. Jadi ini suatu challenge aja yang paling terakhir. Jadi pertanyaan di Bor ada 2. Oke, sekian. Selamat ini di Bor ya. Selamat sharing di Bor. Kiranya Roh Kudus menuntun anak-anak ya untuk bisa sharing dan mengerti firman yang tadi disampaikan, terutama dapat menjadi pelakunya. Oke, terima kasih anak-anak. Silakan saya kembalikan ke Mama Laura. Stop share dulu sebentar. ya, thank you Mama Vero. Yuk kita masuk ke breakout room ya. Thank you. Nanya sama Mama Devina, Mama Devina. Ya sayang, Iya. saya sempat mau nanya tadi apa sayang? ganti backgroundnya. Ganti background ya, nanti ya. Next board ya, kita baru ini ya, Mama ajarin ya caranya, oke? Oke. Chatnya jangan di ini ya, chatnya ya. Chatnya atau Mama Laura itu ya, matiin ya chatnya ya. Mama Lem, yuk kita mau share ini ya. Gamenya ya, kuisnya ya. Oke, oke. Bagian sharing nggak semua tadi? Ada yang nggak sharing ya? Belum. Bentar ya. Kita nonton satu video lagi ya tentang doa syafaat. Sekalian biar lebih ngerti lagi. Tadi Mama Vero sudah menjelaskan dengan baik banget itu. Doa syafaat. Apakah doa yang biasa kita lakukan berbeda dengan doa yang disebut doa syafaat? Kalau biasanya kita berdoa untuk kebutuhan kita sendiri, kita berdoa untuk diri kita sendiri. Maka untuk doa syafaat adalah doa yang kita naikkan kepada Tuhan dengan permohonan doa kita untuk orang lain. Misalnya kita berdoa untuk bangsa dan negara kita Indonesia tercinta. Atau kita berdoa untuk keluarga kita yang jauh dari kita, yang dalam keadaan sakit, dan masih banyak lagi.
Jadi, doa syafaat adalah doa kita untuk orang lain, seperti doa yang dilakukan oleh Abraham untuk kota Sodom dan Gomora. Doa Abraham bukanlah doa untuk dirinya sendiri. Abraham bergumul untuk sebuah kota yang tidak ia tinggali, yaitu kota Sodom dan Gomora, karena Tuhan akan menghukum kota tersebut. Abraham teringat bahwa di kota itu ada keponakannya yang bernama Lot yang sangat ia sayangi. Jika Tuhan menghukum kota Sodom dan Gomora, maka Lot dan keluarganya juga akan merasakan dampak buruknya. Lot akan menderita, bahkan akan dihukum juga. Adik-adik, doa Abraham seolah-olah meminta Tuhan untuk membatalkan hukuman Tuhan atas kota Sodom dan Gomora. Tetapi, tahukah adik-adik, lewat doa ini juga Abraham mendapatkan jawaban doa yang indah, bahwa Tuhan berjanji tidak akan menghukum orang benar bersama dengan orang fasik. Adik-adik, kita tahu bersama bahwa janji Tuhan adalah jaminan untuk hidup orang yang percaya kepada Tuhan. Dan benar, Tuhan akan selalu melindungi orang-orang yang percaya kepadanya dengan sepenuh hati. Dalam pasal yang ke-19, Allah membawa Lot dan keluarganya menjauh dari kota Sodom, agar Lot dan keluarganya selamat dan terlindungi dari hukuman Tuhan. Itulah bukti perlindungan Tuhan kepada keluarga Lot. Hal itu merupakan jawaban dari doa syafaat Abraham untuk kota Sodom, Lot dan keluarganya. Adik-adik, dari cerita firman Tuhan yang sudah kita dengarkan hari ini, kita belajar bahwa adik-adik juga perlu bersyafaat, berdoa sama seperti Abraham, bergumul untuk orang lain. Misalnya, adik-adik berdoa untuk mama dan papa, teman, opa dan oma, paman dan bibi. Kita berdoa untuk orang-orang lain, orang-orang yang kita sayangi. Dan dari cerita firman Tuhan hari ini, kita juga belajar bahwa Tuhan akan menjamin kehidupan kita di dalam keadaan apapun. Jika kita setia dan hidup benar, kita tidak perlu takut, sebab menjadi anak-anak Tuhan adalah anugerah. Karena di mata Tuhan, kita adalah anaknya yang sangat istimewa. Oke, baik. Jadi mau nggak jadi anak-anak Tuhan yang baik? Tadi Mama Vera udah jelasin ya. Mama Vera jelasinnya bagus banget tuh. Ya. Oke. Udah dijelasin bagus, anak-anak dipraktekkan ya. Berarti kau udah ngerti ya. Jadi jangan berlalu begitu saja, kita praktekkan doa syafaat. Yang terutama orang tua dulu kita. Maksudnya supaya ingat tiap hari, nanti perlahan akan terbiasa untuk sesama yang lain. Keluarga kita, orang tua, kakak adik, ya, opa, oma. Baru untuk sesama yang lain. Oke, tadi juga ada pesannya. Mama Vero apa tadi yang pesannya yang di breakout yang di itu ya? Challenge-nya ya. Ya, jangan lupa ucapkan terima kasih ke orang yang sudah berdoa buat kita. Tentunya yang kita tahu itu adalah orang tua kita. Nanti malam ucapkan terima kasih ya sama orang tua, sama oma, opa, atau kakak atau adik yang udah terus setia mendoakan kita. Oke? Dipraktekkan ya. Nanti kalau udah dipraktekkan, ucapkan terima kasih. Kirim ke grup, nanti dapat poin nggak? Ya, Mama Vero ya dapat poin ya. Dipraktekkan dulu, ucapkan terima kasih ya kemana oma, opa, orang tua yang sudah mendoakan. Ya, bahkan orang-orang yang telah, kita juga butuh mendoakan orang-orang yang mungkin sudah bikin kita kesel ya, Mama Vero ya. Nah, kita doakan itu untuk kemuliaan Tuhan, untuk keselamatan jiwa mereka. Amin. Oke, thank you Mama Vero. Bagus banget ya, kita belajar tentang doa syafaat jadi ya, tahu ya. Berarti doa bukan buat diri sendiri juga, tetapi doa untuk orang lain juga. Yuk, ayat hafalan minggu lalu ya. Minggu lalu. Ayat hafalan untuk minggu depannya di-share. Ini apa? Ini apa ya? Kok bisa? Kok dia bisa?
Kak Marlen, boleh di-share ayat hafalan untuk minggu depan, Kak Marlen. Tadi di video yang pertama yang Mama Vero sudah putarkan untuk sebelum kita bahas, udah ada ya. Nih, ayat hafalannya. Mungkin Mama Vero bisa bacakan lagi. Ayat hafalan untuk minggu depan ya, berhubungan sama syafaat. Oke, iya, ayat hafalan ini dari 1 Timotius, itu surat Rasul Paulus kepada umat di Timotius, surat yang pertama, bab 2 ayat 1 ya. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang. Ya, jadi untuk semua orang, bukan hanya untuk diri. Diapalin ya anak-anak, dipraktekkan. Kita membiasakan diri kita untuk berdoa syafaat. Thank you, Mama Vero. Hafal ya, nanti dapat poin ya itu ya kalau hafal untuk minggu depan. Yang minggu ini juga gampang tuh ya, tentang bersyukur. Ada lagunya itu. Apa sih? Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Udah ada yang bisa belum? Yang bisa mau kasih contoh buat teman-temannya nggak? Mungkin 2 orang ya, habis itu kita masuk ke doa penutup ya. Bisa tunjuk tangan, raise hand. Dapat poin loh. Hah? Udah apa? Asa, Salva, yang tadi bisa tuh, kedengar suaranya ya. Sasa, Viho, Chris. Chris dulu, Chris. Ayo Chris. Ini dimatiin dulu share screen-nya tolong, Marlin. Oke, baik. Ya, Chris dan Ele. Tunggu, aku belum hafal. Oke, Ele dulu. Pikirnya yang buat minggu depan. Oh, oke, Ele dulu deh. Ele, yang minggu lalu ya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dari mana, Ele? Ayatnya dari mana? 1 Tawarikh pasal 16 ayat 34. Wah, hebat. Full point buat Ele. Satu Namanya dicatat ya. Ele dapat poin. sama Salvania ya, yang tadi. Hah? Salva. Ya, oke. Sama Salva. Chris, yuk satu lagi habis itu kita masuk doa penutup. Chris ya. Thank you, Ele. Yang buat minggu depan boleh gak? Yang buat minggu depan nanti Chris boleh boleh di grup di ini. Yang minggu lalu saya mau. Yang minggu depan berarti nanti di grup. Iya, buat minggu kalau enggak buat minggu depan Komsel, nggak apa-apa. Yang minggu ini dulu ya, sayangnya. Udah hafal yang buat minggu depan? Udah hafal. Hebat, cepet banget. Ayo, udah kita mau doa penutup. Saya mau. Vanessa mau katanya. Habis itu mau doa. Yuk, kan. 1 Tawarikh 16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Oke. Thank you, Sa. Oke, satu lagi ya, Jolin ya. Habis itu kita tutup doa ya. Udah mau jam 8. Yuk, Jolin. Jolin? Hah? Oh, enggak. Oke. Ya udah, nanti kalau ada yang bisa di ini ya, di grup ya. Oke, Leo. Habis itu kita mau tutup doa ya. Ya, Leo terakhir ya. Udah nanti di grup ya kalau yang lain mau. Leo? Yuk. Masih di unmute. Dibuka dulu suaranya. Mau bilang, Ya. tadi itu kan saya tuh Zoom-nya pakai laptop. Tiba-tiba laptop saya habis baterai. Terus ke HP deh.
Iya, nggak apa-apa. Yuk, oke kita doa ya. Udah mau jam 8 ini ya. Thank you semua. Yuk, Kamalen tetap doa ya. Oke. Semua adik-adik yang punya wujud doa boleh angkat tangannya. Mari kita semua mau berdoa dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Selamat malam, Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih atas penyertaan-Mu untuk kami semua pada hari ini. Tuhan, selama 1 jam tadi kami sudah mendengarkan firman-Mu melalui Mama Vero tentang doa syafaat dan juga merenungkannya. Semoga kami bisa mempraktekannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, tolong dengarkanlah wujud-wujud doa kami. Semoga yang sakit Kau sembuhkan, yang berulang tahun pada minggu kemarin Kau panjangkan umurnya. Jadilah mereka semua anak-anak yang takut akan Engkau. Tuhan, tolonglah dengarkan doa. Leo berdoa. Tuhan, Leo berdoa, semoga benjolan di jari Mama cepat sembuh. Amin. Lanjut, ada Christopher berdoa. Saya berdoa agar sakit perut saya dan besok mau ulangan Mandarin Tuhan tolong bantu Chris Tuhan tolong sembuhkan sakit perut Chris juga. Amin. Amin. Lanjut, ada Sasa dan Viho berdoa. Saya berdoa agar kita semua serta keluarganya dan kakak Rohani Kids bisa melakukan aktivitas dengan baik dan ulangan Sasa pada Senin ini sampai Jumat nanti bisa berjalan dengan baik. Amin. Amin. Lanjut, ada Viho berdoa. Supaya ulangan Piho bisa dapat nilai bagus. Amin. Lanjut, ada Franklin berdoa. Saya berdoa agar saya pandai belajar dan pandai berbukan dan keluarga untuk pandai dan jaga keluarga saya dan berkatilah kawan di konser ini. Amin. Amin. Lanjut, ada Chelsea dan Sheris berdoa. Chelsea berdoa supaya orang yang sakit disembuhin. Amin. Lanjut, ada Gisel berdoa. Gisel berdoa supaya keluarga-keluarga kita semua bisa panjang umur, sehat dan bahagia selalu, dan juga kemarin Mami berulang tahun, semoga Mami bisa diberikan panjang umur, sehat selalu, bahagia selalu, dan juga bisa kerja yang pintar. Amin. Amin. Lanjut, ada Ayana Manuel berdoa. Ayana berdoa agar tes Ayana lancar dan ini Ayana selalu sehat dan bisa kerja dengan baik. Amin. Lanjut, ada Giovanna dan Valerie berdoa. Valerie berdoa semoga besok semua TVPKN-nya
Valery mendapat nilai yang bagus. Yovana berdoa supaya besok ujian bahasa Indonesia bisa nilai yang bagus. Amin, amin. Lanjut, ada Hansel berdoa. Hansel berdoa agar aku nilai UPRAT, TO, dan ujian sekolah bisa dimudahkan. Amin. Amin. Lanjut, ada Ashley dan Alisa berdoa. Lanjut, ada Ashley dan Alisa berdoa. Boleh di-unmute? Ashley mau doa biar besok ujiannya bisa, dan juga semua doain dia biar cepat sembuh tangan yang retaknya. Amin. Amin. Lanjut, ada Selvania berdoa. Saya berdoa agar semua bahagia sehari-hari. Amin. Lanjut, ada Gwen dan George berdoa. Gwen berdoa supaya keluarga Gwen sehat selalu. Amin. Amin. Lanjut, ada Eleanor berdoa. Semoga adik aku asmanya bisa sembuh. Amin. Lanjut, ada Gwyneth berdoa. Oke, lanjut, ada Gwyneth berdoa. Boleh di-unmute? Oke. Gwen berdoa agar dapat nilai 100 semua tes. Amin. Lanjut, ada Levia berdoa. Semoga batuk pilek saya sembuh dan semoga teman aku tangannya cepat sembuh dari patahnya. Amin. Lanjut, ada Samuel berdoa. Samuel berdoa supaya Bella semua bisa mendapat nilai bagus dan juga keluarga saya bisa panjang umur dan sehat selalu. Amin. Amin. Ada lagi mungkin? Oke. Oh, Dylan berdoa. Semoga yang masih banjirnya hilang. Amin. Oke. Baik, Mama Laura. Boleh tutup doa? Tuhan Yesus, inilah segenap doa-doa permohonan dari anak-anak-Mu yang Kau kasihi. Engkau yang dengarkan doa mereka, Tuhan, dari hati mereka yang sudah terucapkan maupun yang belum. Engkau akan kabulkan seturut dengan kehendak-Mu yang sedang ulangan. Engkau lancarkan, Tuhan, agar mereka boleh mengerjakan soal-soal ulangannya dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang belum dapat join pada malam hari ini. Kiranya Engkau yang berikan mereka kesempatan untuk boleh bergabung bersama kami di kesempatan minggu depan. Tuhan, kami berdoa untuk Mama Vero Rensia yang sudah membawakan puji-pujian-Mu dan renungan firman-Mu malam hari ini. Kau berkati Mama Vero dengan kesehatan, Tuhan. Berkati apapun yang dikerjakan Mama Vero, Engkau buat berhasil, Tuhan. Berkati kesehatan untuk Mama Vero dan anak-anaknya, keluarganya, semuanya, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Engkau pakai Mama Vero lebih dan lebih lagi untuk kemuliaan nama-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan kegiatan kami selanjutnya, istirahat kami ke dalam tangan kasih-Mu, Engkau yang akan lindungi kami semua. Dan kiranya berkat Allah yang Maha Kuasa, kasih karunia dan damai sejahteranya turun melimpah atas kita semua di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Mari kita foto. Amin. Terima kasih semuanya. Kak Kevin